sakitnya sakaratul maut masih terasa padahal aku sudah mati selama 100 tahun. Bayangkan coba, masih terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi atana al-madaratil amal amali as-salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman alal khairul bariyah wa ala alihi wa ithbaihi al-kiramil barah. Amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Juga terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang telah mendukung acara ini, subscribe, like, komen. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat Surya di rumah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi dan sahabat Surya semuanya. Abi, kan setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Bagaimana sih al-maut itu atau kematian dalam pandangan Islam? Seperti siapakah yang bertugas untuk mencabut nyawa? Bagaimana prosesnya atau kisah-kisah tentang sakaratul maut? Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Subuh-subuh kita bercerita tentang hal ini, tapi kan ini hak juga kan ya? Iya. Karena ini adalah merupakan sebuah kepastian dalam kehidupan kan. Orang mengejar kekayaan belum pasti kaya. Iya. Orang mengejar jodoh belum pasti dapat jodoh. Tapi kematian tanpa dikejar pun pasti terjadi. Jadi sesuatu yang ada di muka bumi ini yang pasti itu adalah kematian. Sudah pasti. Dan syarat kematian adalah ya hidup. Ya. Jadi setiap makhluk hidup, bukan cuma manusia. Hewan, tumbuhan, jin, malaikat, setiap yang hidup, makhluk ini akan menemui yang namanya ajal atau namanya maut, kematian. Dalam Quran surah As-Sajdah, kalau kita bicara tentang kematian, berarti salah satunya kita akan membahas tentang malaikat mautnya dulu kan? Yeah. Dalam Quran As-Sajdah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wakilla bikum thumma ila rabbikum turja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Dalam Al-Quran memang tidak spesifik nama malaikat maut itu Israil alaihissalam, dikatakan hanya malaikatul maut dan ditugaskan untuk mencabut nyawa. Kenapa bisa dibebankan untuk mencabut nyawa? Dulu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil bagian daripada tanah di muka bumi ini. Namun malaikat Jibril alaihissalam tidak mendapatkan hak itu. Diutuslah malaikat Mikail alaihissalam juga sama, dan ketika diutus malaikat Israil alaihissalam, maka hak tanah itu didapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala baru membebankan al-maut kepada malaikatul maut atau malaikat Israil alaihissalam yang akan mengemban tugas untuk mencabut nyawa-nyawa daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat maut ini menangis ketika diberikan tugas untuk mencabut nyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa engkau menangis? Maka malaikat Israil alaihissalam ini menjawab,
aku tak kuasa untuk mencabut daripada nyawa-nyawa orang beriman, karena dengan tanah ini engkau akan jadikan para nabi, engkau akan jadikan orang-orang soleh, engkau akan jadikan manusia-manusia, dan nanti setiap manusia akan menyalahkanku. Jadi takut disalahkan gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah aku nisbatkan asbab-asbab yang menyebabkan kematian. Jadi manusia itu akan menisbatkan asbab-asbab tersebut, misalkan dengan penyakit, dengan hal-hal yang ada di muka bumi ini yang menyebabkan seorang menemui ajalnya. Salah satunya yaitu usia. Jadi tidak akan menyalahkan lagi malaikat maut. Lalu bentuk daripada malaikat maut itu seperti apa? Ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj hendak menjumpai beberapa malaikat, salah satunya malaikat maut, dalam wujud aslinya itu tubuhnya itu wajahnya memiliki 4 wajah. Ya, salah satunya ada di telapak kaki yang khusus untuk mencabut ruh-ruh daripada kalangan jin. Terus tubuhnya itu dipenuhi dengan mata, dan matanya itu sesuai dengan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Begitu menyeramkan, begitu menyeramkan. Dalam sebuah riwayat, Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin melihat malaikat maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak akan sanggup untuk melihatnya. Namun Nabi Adam ini kekeh ingin lihat gitu. Maka diperkenankanlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat malaikat maut. Dan seketika Nabi Adam alaihissalam pingsan, tidak kuasa melihat begitu seramnya malaikat maut. Tahu tidak pingsannya berapa lama, Umi? Berapa? Dalam sebuah riwayat 7 hari. Siuman kembali 7 hari di waktu yang sama ketika Nabi Adam alaihissalam pingsan. Ketika pingsan berkata, sungguh sangat menyeramkan, sungguh sangat menyakitkan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan neraka, melihat malaikat maut saja sudah sangat menyakitkan. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan malaikat maut dan gambaran bagaimana ketika menjumpai ahli ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pelaku dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diperlihatkan bagaimana malaikat maut mencabut orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuhnya begitu menawan, wajah dan parasnya begitu menawan, sangat harum, sangat bercahaya. Dan ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana wujud malaikat maut ketika mencabut ahli-ahli dosa. Maka dinampakkanlah bagaimana wujud malaikat maut dalam bentuk asli ketika menjumpai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pun pingsan, tidak kuasa melihat daripada wujud yang begitu menyeramkannya malaikat maut. Begitu bau busuk, dengan berpakaian serba hitam, mata di mana-mana, dan setiap bulu-bulu yang ada di tubuhnya mengeluarkan daripada jilatan api dan asap. Sangat menyeramkan sekali, dan Nabi Ibrahim alaihissalam pingsan. Ketika sudah siuman, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, andaikan orang-orang beriman tidak dinampakkan surga, melihat malaikat maut dalam keadaan menawan, begitu harum, begitu menawan, sudah cukup menjadi sebuah balasan. Dan andaikan para ahli-ahli pendosa tidak diciptakan neraka, maka melihat malaikat maut dalam bentuk begitu menyeramkan sudah menjadi siksaan yang luar biasa. Jadi malaikat maut itu tergantung amalan juga, Umi. Ketika dia menjumpai ahli maksiat, para pendosa, maka dia akan berwujud begitu menyeramkan dan sudah tidak kuasa lagi untuk melihatnya. Pengalaman yang begitu buruk. Dan ketika ahli ibadah, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala akan tampil menjadi sosok yang begitu menawan, sangat harum, dan begitu indah dipandang dengan mata. Dan itulah
wujud daripada malaikat maut yang akan nanti suatu saat, itu sudah pasti, yang akan nanti suatu saat dijumpai oleh seluruh manusia, karena setiap manusia akan mempunyai ajal. Bagaimana sih proses daripada al-maut itu atau sakaratul maut? Makanya kita diwariskan doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut, minta keringanan daripada sakaratul maut. Kenapa? Sakaratul maut itu begitu sakit. Bahkan dalam kitab At-Tazkirah dari Sahar bin Hausab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seringan-ringannya sakaratul maut itu digambarkan seperti pohon berduri yang dibungkus dengan kain wol. Jadi bisa diambil tapi tetap durinya itu akan menancap di kain tersebut. Jadi begitu sakit, membekas sakitnya. Itu yang seringan-ringannya. Lalu bagaimana kita bisa bercerita menggambarkan sakitnya sakaratul maut? Ya, riwayat-riwayat dari orang-orang yang sudah merasakannya, yang sudah merasakan sakaratul maut. Siapa mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah merasakan sakaratul maut dan menceritakan bagaimana sakitnya. Ada juga dari riwayat Sam bin Nuh alaihissalam ketika dibangkitkan oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah, dan riwayat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pemuda Bani Israel yang menceritakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Juga ada kisah yang sangat populer, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Ya, kita bahas satu-satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakitnya sakaratul maut itu seperti ditusuk 300 pedang. Begitu sangat sakit. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan sakitnya sakaratul maut itu seperti dikuliti hidup-hidup. Nah, kita gambarkan kambing yang dalam keadaan hidup, dipisahkan kulitnya dari daging dan dipisahkan daging dari tulang. Dikuliti hidup, itulah sakaratul maut. Sakitnya seperti itu, seperti dikuliti hidup-hidup. Bahkan menurut Al-Imam Ghazali rahmatullah alaih, sakitnya sakaratul maut itu bagaikan memasukkan pohon berduri dari telapak kaki, ditarik sekuat-kuatnya keluar dari mulut sampai seluruh isi perutnya keluar dari mulut. Itulah gambaran bagaimana sakitnya sakaratul maut seperti itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai apa yang namanya sakaratul maut, begitu kepayahan. Wahai Aisyah, ambilkan bejana, isikan air ke dalam bejana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencelupkan kedua telapak tangannya, mengusap wajahnya. Beginilah sakitnya sakaratul maut. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, timpakan seluruh sakit sakaratul maut, tapi jangan untuk umatku. Dan seketika malaikat Jibril alaihissalam berpaling dari Rasulullah, tidak kuasa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ditegur sama Rasul, wahai Jibril, apakah engkau jijik melihatku? Maka Jibril alaihissalam menjawab, bukan ya Rasul, siapa yang tega melihat kekasih Allah yang begitu dikasihinya kepayahan menghadapi yang namanya sakaratul maut? Itu Nabi. Juga ada kisah Nabi Idris alaihissalam yang meminta kepada Allah untuk merasakan bagaimana sakaratul maut. Maka dicabutlah nyawanya. Kebetulan Nabi Idris alaihissalam ini adalah Nabi yang bersahabat dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Yang namanya sahabat, soulmate gitu ya. Sahabatan kan gak mungkin seenaknya nyabut nyawa kan, gak mungkin dengan cara yang kasar atau seperti apa. Maka diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicabutlah nyawa daripada ruh daripada Nabi Idris alaihissalam. Oleh siapa? Sahabatnya, yaitu malaikat Israil alaihissalam. Selesai dicabut, maka Nabi Idris alaihissalam meringis sekuat-kuatnya, begitu kesakitan. Kalau bahasa kita itu protes. Ente ini kayak bukan sahabat aja gitu mungkin ya. Ini sangat menyakitkan sekali. Bukankah aku ini seorang nabi? Bukankah aku ini kekasih Allah? Maka apa jawab daripada malaikat Israil alaihissalam? Ini sesungguhnya cabutan nyawa yang paling lembut,
yang aku biasa lakukan kepada para nabi dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sangat kepayahan, apalagi kita sebagai orang-orang yang begitu banyak dosa. Belum lagi nanti menjumpai bentuk malaikatnya seperti apa, siksaan yang luar biasa dengan membawa ayat kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap suaranya menggelegar, sangat membuat setiap manusia, setiap makhluk ketakutan. Wujudnya begitu menyeramkan, bagaimana kakinya yang satu itu ada di bumi, yang satu ada di langit. Sebesar apa itu? Sangat menyeramkan. Belum lagi sakaratul maut yang begitu sakit, rasanya luar biasa. Dikisahkan oleh Sam bin Nuh alaihissalam ketika dibangkitkan atas izin Allah oleh Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi salah satu bukti mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali ketika dibangkitkan itu, Sam bin Nuh yang keadaan sudah rambutnya memutih, sudah begitu kepayahan, ketika dibangkitkan, maka kata-kata yang pertama keluar adalah begitu sakitnya sakaratul maut. Padahal itu jeda waktunya sama begitu lama kan, tapi masih terasa. Dan Rasulullah SAW menceritakan bagaimana kisah Bani Israel ketika sudah menjelang kematian, 100 tahun setelah kematiannya, pemuda Bani Israel ini menceritakan kepada Rasulullah SAW, sakitnya sakaratul maut masih terasa padahal aku sudah mati selama 100 tahun. Bayangkan coba, masih terasa. Sakit sakaratul maut itu terasa. Bahkan untuk orang-orang soleh kelas para nabi pun merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Setiap manusia akan menjumpai ajalnya, akan menjumpai maut. Malaikat maut ketika diciptakan oleh Allah dan memegang yang namanya al-maut itu sempat tertawa, menangis, dan terkejut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu ini sebenarnya bertanya kepada malaikat maut, apa yang membuat engkau tertawa? Ya Allah, sesungguhnya ketika itu aku diperintahkan olehmu untuk mencabut nyawa salah seorang yang sedang kalau kita tuh pesan sepatu. Dia berkata agar sepatunya itu dibuat agar tahan lama dan bisa dipakai untuk 1 tahun ke depan. Maka aku pun tertawa. Kenapa? Belum sempat dia memakai sepatu, ajalnya sudah tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu ini bertanya juga kepada malaikat maut, lalu yang membuat engkau menangis? Ketika engkau perintahkan, ya Rob, aku harus mencabut seorang wanita yang hendak melahirkan, dan aku menunggu bayinya keluar. Setelah bayinya keluar, aku mencabut nyawanya, dan aku menangis karena mendengar tangisan daripada anaknya, yang ketika itu tidak ada siapapun dan tidak ada yang tahu. Dan apa yang membuatmu terkejut? Aku terkejut ketika engkau perintahkan aku mencabut salah seorang daripada orang-orang yang kau cintai. Dan ketika aku menjumpai rumahnya, begitu banyak cahaya, sampai aku silau dan tidak kuasa untuk mencabutnya. Akhirnya aku mencabut bersama cahaya itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tahukah engkau orang yang kau cintai itu? Tidak ya Rob, itulah anak dari si ibu yang melahirkan di tengah gurun pasir yang meninggal setelah melahirkan. Sesungguhnya akulah yang menjaganya dan dia menjadi sosok ulama yang aku cintai. Subhanallah. Jadi malaikat maut itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taat dan patuh tepat waktu. Nggak mungkin salah orang. Nggak mungkin misalkan dalam sebuah wilayah harus ada 100, 200, 300 orang yang meninggal terus salah cabut. Tepat. Bahkan bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawa?
sedangkan ujung ke ujung kan begitu jauh bumi ini kan. Maka malaikat maut menjawab seperti menyantap hidangan dalam sebuah meja. Jadi begitu dekat gitu, begitu gampang karena sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan. Bagaimana proses malaikat daripada al-maut itu? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat maut untuk mencabut ruh seseorang, maka malaikat maut ini membawa al-maut dan dimasukkan, didorong dari telapak kaki, dari telapak kaki sampai ke lutut. Itu kan sakitnya yang sangat luar biasa, sampai orang yang hendak meninggal itu menjerit begitu, pakikannya sangat keras sampai terdengar oleh penduduk langit. Bagaimana tuh ceritanya Umi? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, jadi ceritanya itu nggak kedengar oleh kita. Tahu nggak kalau kita lagi ngigo gitu ya? Kita lagi ngigo misalkan kayak mimpi serem gitu ya. Terus kita teriak-teriak Allahu Akbar atau teriak-teriak yang begitu kencang, tapi yang sebelah kita dengar dan lihat cuma cengap-cengap aja gitu, nggak kedengaran apa-apa, cuma cengap-cengap. Padahal dalam mimpinya dia teriak begitu keras. Nah seperti itulah, andaikan teriakannya diperdengarkan, maka tidak kuasa lagi daripada penduduk bumi untuk mendengar orang yang menjerit ketika sakaratul maut. Begitu kerasnya, begitu sakitnya. Al-maut itu terus didorong oleh para malaikat dari telapak kaki sampai ke lutut, dan sakit sangat luar biasa. Bahkan kargo jari dari alim ulama itu seperti menuruni pohon berduri dari atas langit sampai ke bawah, compang-camping tubuh ini. Ketika sampai ke lutut didorong lagi sampai ke pinggang, ketika sampai pinggang didorong lagi, dan sakit yang begitu luar biasa sampai ke kerongkongan. Dan ketika di kerongkongan, malaikatul maut bertugas untuk mencabut nyawanya. Itulah proses daripada sakaratul maut yang setiap manusia akan menjumpainya. Satu akan menjumpai daripada yang namanya malaikat maut, atau lebih populer kita kenal dengan malaikat Israil alaihissalam, yang bagaimana bentukannya terserah daripada amalan kita. Amal baik maka menawan, amal buruk tampilan aslinya ya, yang begitu menyeramkan dan begitu bau busuk. Dan sakitnya sakaratul maut akan kita alami. Maka pandai-pandai daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sakaratul maut itu diperingan, dan ada amalan-amalan tertentu untuk mempercepat daripada sakaratul maut, jadi tidak begitu kepayahan, tidak begitu sakit. Salah satunya adalah menjumpai daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bergegas menjumpai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika ajalnya tiba akan cepat keluar ruhnya, jadi nggak kepayahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para mujahid, ahli Quran, ahli dakwah, ahli ibadah, ahli taubat, sakitnya sakaratul maut itu bagaikan dicubit. Karena salah satunya kan sudah ditarik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Jadi yang mendapat remisi itu, keringanan itu, yaitu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pandai-pandailah menjaga daripada amalia ibadah, keistiqomahan ibadah, kebaikan dengan sesama itu harus senantiasa dijaga. Ketika keluar roh ini ada dua malaikat lagi pendamping, malaikat azab atau malaikat rahmah. Ketika kita banyak dosa, maka ruh itu diserahkan kepada malaikat azab. Malaikat maut ini tidak akan menggenggam ruh begitu lama. Kenapa? Karena akan hancur ruh itu. Maka diserahkanlah kepada malaikat sesuai daripada amalan. Amal buruknya banyak, maka diserahkan kepada malaikat azab. Amal baiknya banyak, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diserahkan kepada malaikat rahmah. Kalau amal buruk yang terjadi, malaikat azab yang akan menggenggamnya, dan begitu bengis, begitu kasar, dia bawa ke atas langit, dan langit-langit, pintu langit tertutup karena bau busuk daripada ruh ahli pendosa ini. Ketika ditanyakan, hendak apa engkau? Hendak membawa ruh ini ke atas langit. Maka campakkanlah dia
tidak layak ruh seperti ini dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilemparkan dari atas langit ke dada orang yang ahli pendosa itu yang sudah berada di alam kubur. Dikembalikan ruh itu saking kerasnya sampai tulang belulangnya bersilangan, saking kerasnya jadi ditimpakan ke jasadnya, saking kerasnya sampai tulang belulangnya bersilangan, dan akhirnya menerima daripada azab kubur sampai yaumul kiamah. Kalau orang-orang ahli ibadah, ahli tobat, dia maksiat tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ruh itu akan diserahkan kepada malaikat rahmah. Begitu lemah lembut, dikapani, diberi harum-haruman, dan setiap langit terbuka, setiap langit memuji-muji atas amalannya, dan dikembalikan lagi ke dalam kuburnya, maka dibukakanlah pintu-pintu surga, taman-taman surga, dan akhirnya kuburnya itu menjadi taman-taman surga. Nah, itulah suatu kenyataan yang akan semua kita hadapi, apalagi sebagai manusia, dengan agama apapun, suku apapun, pangkat apapun, akan menjumpai yang namanya kematian. Dia seorang presiden, malaikat maut nggak takut. Apakah karena presiden terus ditunda-tunda? Enggak. Sudah waktunya, nggak bisa diundur, nggak bisa dipercepat, dan itu akan dijumpai oleh setiap manusia yang namanya al-maut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah dalam ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika menjumpai ajal, Allah Subhanahu wa Ta'ala peringan sakaratul maut kita. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling cerdas itu orang yang senantiasa mengingat kematian. Kenapa? Ketika kita ingat kematian, satu, kita ada rem untuk berlaku zolim. Apakah itu zolim terhadap diri sendiri, zolim kepada sesama, ataupun kita khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan ada rem. Dan senantiasa kita mengingat kematian, akhirnya kita berlaku baik setiap saat. Dan ketika kita mengingat kematian, maka kita akan mempersembahkan segala sesuatu hari itu yang terbaik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk rekan, untuk teman kerja, untuk saudara, untuk tetangga. Kenapa? Karena dia ingat kematian. Setelah mati, dia tidak akan bisa mempersembahkan apa-apa lagi. Akhirnya orang itu menjadi kualitasnya terbaik. Dia ingat kematian, maka dia akan berbuat sekuat tenaga hari itu menjadi hari yang terbaik untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Insya Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Jumpa lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.